Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak? Sehat? Semoga sehat selalu. Tetap semangat ya untuk belajar. Pada pagi hari ini atau pertemuan kali ini IPS khususnya kelas 8, kita membahas sampai dengan konflik dan integrasi. Pengertian konflik. Apa di sini konflik? Konflik di sini adalah pertentangan, bisa dikatakan pertentangan atau perbedaan pendapat atau perbedaan paham. Bentuk konflik berdasarkan sifatnya ada destruktif, ada konstruktif. Destruktif ini adalah konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang. Dengan kata lain, bisa benci, bisa karena iri. Ini merupakan konflik destruktif. Contohnya, di antara teman kalian ada yang berprestasi atau mendapatkan ranking 1. Kalian gak tambah senang, gak tambah bangga, melainkan iri. Inilah dikatakan dengan konflik destruktif. Yang kedua adalah konflik konstruktif, yaitu bersifat fungsional. Muncul karena adanya perbedaan kelompok-kelompok dalam menghadapi situasi masalah. Ini secara kelompok, kalau ini secara individu, kalau ini secara kelompok. Contohnya, kamu punya teman, dikatakan ingin membela karena pada waktu itu teman kamu bertengkar dengan gerombolan atau kelompok lain sehingga kalian ingin membantu. Ternyata tidak akan membantu, pasti akan merusak. Dengan kata lain, timbul adanya konflik. Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Pelaku ada vertikal, ada horizontal, ada diagonal. Vertikal yaitu berkomponen antar masyarakat di dalam struktur yang memiliki hikaki kebersamaan. Kalau horizontal yaitu konflik yang terjadi antar individu kelompok memiliki kedudukan sama. Kalau ini perbedaannya, ini kali kesamaannya. Diagonal adalah konflik yang terjadi karena adanya alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan secara ekstrim, secara kuat adanya pertentangan. Contohnya, adanya perbedaan atau perebutan kekuasaan, ini diagonal. Sehingga sangat ekstrim untuk bisa menarik massa memiliki atau memilih dia secara politik, itu diagonal. Berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik, ada terbuka, ada tertutup. Terbuka di sini ke semua orang, ke semua pihak tahu bahwa ini terjadi adanya konflik. Kalau tertutup yaitu hanya yang bersangkutan konflik tersebut. Maksudnya di sini, kalau terbuka semua masyarakat tahu walaupun orang tersebut tidak berhubungan dengan konflik tersebut. Tetapi kalau tertutup di sini, hanya yang berkonflik ini tahu berdasarkan pelakunya. Berarti hanya pelakunya saja yang tahu, tetapi terbuka bisa pihak ketiga, keempat dan sebagainya karena semua masyarakat tahu atau semua belah pihak tahu. Yang keempat, berdasarkan konsentrasi. Konsentrasi adalah fokus.
kita hubungkan dengan aktivitas manusianya secara sosial, karena ada hubungannya dengan masyarakat satu dengan masyarakat lain. Secara politik, karena ada perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan politik antara kekuasaan satu dengan kekuasaan lain berbeda, sehingga menimbulkan adanya konflik. Ini berhubungan dengan aktivitas manusia. Dalam bidang ekonomi, perbedaan kepentingan dari ekonomi tersebut apa? Adanya perebutan sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi bisa menimbulkan konflik. Contohnya, harga pasar. Yang menentukan harga pasar siapa? Jelas semua masyarakat. Dan antara masyarakat satu dengan masyarakat lain atau orang satu dengan orang lain dalam menentukan adanya harga pasar, khususnya dalam ekonomi di sini kan berbeda. Perbedaan itu merupakan bagian daripada konflik. Yang keempat, aktivitas manusia berhubungan dengan budaya. Ini juga bagian daripada perbedaan kepentingan budaya, karena semua mempunyai kebudayaan yang berbeda, sehingga bisa menimbulkan adanya konflik. Karena konflik itu bagian daripada timbulnya adanya perbedaan. Yang terakhir, ideologi. Ideologi yaitu akibat adanya perbedaan paham yang terkini, maksudnya oleh seseorang atau sekelompok orang. Ideologi kan ideal, berarti ini misalnya individu, dia juga sebagai kelompok. Karena apa? Karena mempunyai perbedaan paham. Dan yang terakhir, bentuk konflik adalah berdasarkan cara pengelolaannya. Karena masyarakat satu, masyarakat lain mempunyai kemampuan yang berbeda. Nah, kemampuan yang berbeda tersebut bisa menimbulkan adanya bentuk konflik. Kemampuan tersebut bagian daripada berdasarkan cara pengelolaannya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sebelum saya akhiri, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Oh ya, sebelum saya akhiri, tolong apa yang saya jelaskan tadi ditulis atau dicatat di buku tulis. Sewaktu-waktu nanti Bu Ir pasti akan menilai. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.